Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada namanya amalan-amalan cerdas kita yang berkelanjutan. Dan setiap amalan mengantarkan kita berubah lebih baik. Semakin kita sibuk beramal, maka evaluasi dampaknya pada diri dan evaluasi dampaknya bagi orang lain. InsyaAllah 5 ya. 5B itu, 5B jurus ini. Dan Nabi ulang-ulangi kalimat itu. B yang pertama bersyukur, B yang kedua berdoa atau bisa bertobat. Jadi 3 bertobat, 4 berkelanjutan, 5 berubah lebih baik. Target kita itu. Kalimat nahmaduhu, di situ bersyukurnya. Ya, terus. Nah, alhamdulillah kita bersyukur sudah sangat luar biasa. Ya. Saya ingat itu Abu Dzar Al-Ghifari, ketika dia sudah bersyahadat, dia menangis dan dia minta tugas sama Nabi, ya Rasulullah, maza ta'muruni. Ya Rasul, saya sudah masuk Islam, 2 bulan saya bisa bersyahadat ini. 2 bulan saya jalan kaki untuk bisa bertemu dengan Nabi, jalan kaki kurang lebih 500 kilo. Hanya untuk mau bersyahadat. Saya rasa-rasanya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya beliau mengatakan, belum sampai ke puncakan saya kalau saya hanya masuk Islam lalu selesai. Maka beliau duduk di depan Nabi, maza ta'muruni. Apa tugas saya masuk Islam? Setelah masuk Islam apa tugas saya? Ini saya mau Pak ya. Jadi saya begitu lihat ini Pak Afdal, itu mirip-mirip tipenya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia minta tugas. Ya, itu artinya dia sendiri lahir dengan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan pahala dengan kondisi saya. Nah, seperti itu mas kayaknya para sahabat-sahabat itu dianjurkan oleh Nabi, mari masuk surga dengan peluang yang ada dalam diri kita. Mari masuk surga. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu mendahului amal. Jadi kita dalam melakukan sunnatan khitan, ya, khitan ini punya ilmu. Kalau orang Makassar apa namanya kalau khitan? Sunnah. Pasti ada bahasa kerennya deh. Kalau orang Bugis maketa ya. Kata. Oh, katang ya. Bahasa sama aja, katang, kata. Kata perempuan. Kalau laki-laki sunnah. Oh, gitu ya. Katang, kata. Sedikit sih. Beda A, beda E. Nah, kalau Islam ini khitan. Bahasa hadisnya nih, bahasanya Nabi nih. Wal khitan. Sunnah. Nah, cuma masyarakat kita itu sering mengistilahkan masuk Islam. Oh, jangan Pak dipopulerkan itu. Jangan itu. Diislamkan. Jadi undangan pengislaman. Jangan dipopulerkan itu. Jauh sebelum lahir orang sudah Islam. Ya. Jadi kalau umur 10 tahun 6 tahun baru Islam, terlalu lama itu masuk Islam ananta. Terlalu lambat. Bahkan Nabi mengatakan kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu sudah fitrah, sudah lahir Islam itu. Tinggal kita menjaga naluri kefitrahan keislamannya. Jadi sebelum lahir sudah Islam memang. Jadi tidak ada bayi yang lahir Pak kecuali dia Islam. Menurut konsep hadis kata Nabi fa'abawahu, bapaknya yang bikin berubah itu yuhawidani, bikin Yahudi dia. Yunassirani, bikin Nasrani dia. Ya yumajisani, bikin Majusi dia. Jadi anak sejatinya Islam.
berubah dari watak Islam ke Yahudi, ke Nasrani, ke Majusi, itu pengaruh bapak dalam artian di mana anak itu natempatkan, lingkungannya yang rusak. Tapi sejatinya semua anak-anak Islam. Gitu Pak. Jadi kita mau Islamkan pelaksanaan khitanan ini, sehingga pembahasan ini menjadi tujuan. Kalau kita khitan ini 100 anak-anak dengan program jangka berjangka ini massal, kita punya program sunnatan massal tapi bertahap, karena dokternya datangi, medisnya datangi rumah. Nah ini hebatnya Pak ya. Jarang kita sunatan massal dokternya yang datang. Dan saya cek harga paling rendah di pasaran itu 300, 500. Kalau langsung dipraktek itu 1 juta lebih. Artinya kita sudah menyumbang ini kepada masyarakat. Kalau ini 100 dengan rata-rata angka ditinggal 500, berapa itu Pak? Coba. Ini belum, justru kita siapkan, sarungnya kita siapkan, ya. Hal-hal yang memang dibutuhkan kita yang siapkan. Wah, apakah Tajul Iman kaya? Tidak. Tapi tidak juga na miskin. Kalau dibilang kaya tidak juga. Kalau begitu apa namanya? Kaya tidak, miskin juga tidak. Cukup dia. Pas-pas. Pas mau hitanan ada. Iya. Pas mau beli mobil Peduli Umat ada. Mana mau nak cicip. Iya. Ada Pak. Dan insya Allah tidak pernah kita terbengkalai. Iya. Insya Allah ada saja itu. Kalau jalan berpikir saja. Kita masuk di coba nak. Sebenarnya judulnya ini adalah syariat khitan. Kenapa hilang anunya? Judulnya syariat khitan, ya. Syariat khitan dalam Islam. Kenapa disebut syariat khitan? Karena khitan ini bukan budaya. Khitan ini bukan tradisi. Cuma sekarang ini saya lihat banyak orang menggabungkan antara syariat dengan tradisi, ya. Sampai saya lihat banyak masyarakat kita itu, wah, itu potong kambing, potong sapi, ambil elektron, dikasih pakai baju pengantin. Baru ditanya acara apa? Acara pengislaman sunnatan. Dengan sedemikian rupa megah caranya. Padahal yang mau dibuang itu kotoran itu. Kalau hitanan dalam Islam Pak, tidak ada acara itu. Tidak ada sunnah, tidak ada acara kenduri seperti yang ada itu akikah. Kalau akikah potong kambing. Kalau hitanan tidak. Nah, sebagai masyarakat kita malah nabale. Kalau akikah tidak. Kalau hitanan deh ambil ke orkes. Luar biasa. Ini tidak ada sunnah untuk potong-potongan apa. Tidak ada. Kalaupun dipotong ayam apa, kambing apa, kerbau apa, sapi itu bukan syariat, tapi budaya saja. Ya. Itu ini kita syariat khitan, ini judul aslinya, karena kita mau khitan ini ditinjau dalam sisi syariat, bukan ditinjau dalam sisi kesehatan semata, bukan dalam sisi budaya saja, tapi dia syariat, patokannya Islam. Itu saya mau Pak, supaya kita ini kita sudah Islamkan masalah kematian, juga masalah khitan. Kita berusaha at-tajdid, ada selalu pembaharuan. Kita berpikir yang menyimpang diluruskan, yang ada keruhnya dibersihkan,
Yang ada bengkoknya diluruskan. Ini namanya tajdid. Tajdidul iman, meluruskan iman dan memperbaiki iman kita. Kita mau tajdid fil khitan, luruskan ini khitan. Dalam perkara khitan kita luruskan syariatnya. Ya. Ya wafillah rahimani. Dan ini bukan cuma ini saja, Pak. Ya, kita akan terus memperlebar pekerjaan-pekerjaan kita, bukan cuma ini kita. Nah, sudah ada yang tawari bagaimana kita bikin melahirkan juga yang syar'i. Sekarang ada kegelisahan bagi saya, Pak. Perempuan mau melahirkan, dokter laki-laki yang kasih lahirkannya. Ini masalah. Jadi kita punya PR besar, bagaimana klinik tajdidul iman. Dokternya dokter perempuan. Ya tantangan lagi. Tantangan. Klinik. Butuh, Pak. Berikutnya pernikahan yang syar'i yang memang butuh gerakan sosialisasi. Jangan lupa subscribe ya.